Oke, selamat datang rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Masih di video mata kuliah struktur data ya, dan masih bersama saya Gelar Aditya Pratama. Saya buat video ini untuk Universitas Terbuka ya. Kita masuk ini di pertemuan 8 atau video ke-8 sekaligus materi terakhir ya di mata kuliah ini. Materi ini tentang praktikum searching. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang praktikum sorting ya, jadi mengurutkan data. Sekarang kita membahasnya bagaimana cara mencari data. Gitu. Ada algoritma-algoritma tertentu yang kita pakai untuk mencari data ya. Dalam bahasa Java kita akan praktekkan ada 2 ya. Nanti kan kita coba masing-masing. Oke, kita lanjut aja materinya. Ini buku sumbernya ya. Dan ini pengantar dulu untuk searching. Jadi searching itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang diinginkan atau dicari ya. Itu lazim dalam bahasa pemrograman. Tapi juga kita punya algoritma searching. Nah ini ada agak berbeda lagi. Kalau algoritma searching adalah tahapan sistematis yang digunakan pada program untuk menelusuri suatu data yang dicari. Itu kalau algoritma. Juga algoritma akan menjalankan langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan hasil berdasarkan kata kunci. Jadi kalau sebelumnya kita ada menggunakan tree dan graph ya untuk mencari sebuah data. Sekarang itu di pertemuan 8 ini ya, atau materi ke-8 tuh lebih ke algoritmanya. Jadi anggaplah si data itu sudah tidak lagi berupa graph atau berupa tree, tapi berupa data dalam komputer gitu ya, dalam biner. Nah, dalam data tersimpan gitu ya. Nanti dalam menggunakan bahasa Java kita akan melakukan pencariannya. Gitu. Ada beberapa algoritma, 2 di sini algoritma yang akan kita pakai. Oke, pertama ada 2 algoritma. Algoritma pertama adalah algoritma sequential search atau biasa juga disebut linear search ya. Jadi mau sequential mau linear itu bisa digunakan istilah keduanya. Yaitu adalah data dicari dengan dicek satu persatu mulai dari elemen pertama hingga akhir. Data bisa saja tidak berurutan atau acak. Ini algoritma yang pertama ya, jadi sekuensial, namanya juga sekuensial atau linear. Jadi satu persatu kita cek datanya. Kalau kita punya deret angka atau deret teks gitu ya, kita lihat data pertama, data kedua, data ketiga, terus sampai kita menemukan data tersebut. Itu untuk yang sekuensial. Nah, sedangkan algoritma yang kedua adalah algoritma binary search, yaitu berulang kali membagi jumlah data menjadi 2 bagian, sehingga memperkecil lokasi pencarian suatu data hingga pada akhirnya dapat ditemukan. Tapi ini kondisinya adalah data harus dalam keadaan berurutan terlebih dahulu. Seperti itu. Yang membedakan kedua algoritma ini adalah pertama memang cara step by step-nya. Yang kedua nanti mungkin kalau kita lihat adalah performanya ya. Kalau datanya itu cukup banyak, mungkin pakai algoritma sekuensial atau linear ini agak lambat ya, kan dia harus mencari satu persatu. Tapi kalau algoritma binary, kita bisa mempersingkat menjadi setengahnya, setengah stepnya gitu ya. Kalau kita menggunakan algoritma binary search. Bagaimana step by stepnya, kita akan coba jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini pertama sequential search ya. Nah, ini kalau kita punya data nih, misalkan ada angka 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, 40. Ada 9 ya, 9 data. Tapi karena pakai indeks jadi 0 sampai 8 indeksnya. Nah, kita mau mencari angka 20. Berarti karena yang namanya sequential search, berarti kita mencari satu persatu. Mulai dari indeks ke 0, ini angka 10, apakah sama dengan yang dicari? Bukan. Lanjut lagi ke indeks ke 1. Apakah sama? Kalau belum, lanjut lagi indeks kedua, indeks ketiga, 4, dan seterusnya. Sampai kita menemukan angka 20 itu di indeks ke-6. Nah, seperti itu. Jadi kalau sequential search ini data bisa jadi random ya, jadi tidak berurutan nih angka-angkanya.
Lalu kita cari satu persatu. Kalau data yang kita cari ada di ujung, maka pencarian akan memakan waktu cukup lama ya. Tapi beruntung kalau misalkan si data yang kita cari sudah ada di awal, jadi lebih cepat mencarinya. Tapi yang namanya sekuensial atau linear ini, dia akan melooping istilahnya, mengulang terus-menerus sampai dia menemukan yang dia cari. Ini paling gampang, tapi sebenarnya dalam performa agak lama si sekuensial atau linear search ini. Karena dia harus satu persatu mencari data. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini kalau logika sih seperti ini ya, step by step. Tapi bagaimana kalau kita coba dalam bahasa Java ya? Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita punya list data seperti ini, atau kita buka di NetBeans ya, biar lebih enak lihatnya. Nah, ini sequential search ya. Kalau kita punya list data seperti ini, kita punya 9, 4, 2, dan sebagainya. Kita ini tidak berurutan ya angkanya. Jadi memang angka random seperti itu aja. Yang ingin kita cari adalah angka 19. Gitu. Maka logikanya kalau ini sih logika untuk ngeprint si list datanya aja ya. Kalau ini, tapi nah ini logikanya untuk atau algoritma atau codingan untuk mencari datanya. Berarti kita melooping angka dari 1 sampai dari indeks ke 0 ya sampai indeks ke terakhir nih. Indeks ke terakhirnya si list ini. Lalu kita tinggal menggunakan fungsi if ya. Jika si data yang ada di indeks ini sama dengan apa yang dicari, maka kita langsung print aja. Data ditemukan di indeks keberapa. Sangat mudah ya sebenarnya logikanya si sequencer ini. Logikanya mudah, tapi sebenarnya dalam prakteknya agak lambat. Kita coba dijalankan aja. Walaupun sebenarnya kalau dalam komputer ya cuma 1 detik doang, jadi nggak kerasa sebenarnya. Jadi ini kita udah print dulu nih. Dari indeks ke 0 tuh angka 9 sampai indeks ke 8 tuh angka 0. Dan angka 19 itu ada di indeks kelima ya. Dan si algoritma ini pun yang 4 baris ini atau 5 baris ini dia menemukan datanya di indeks ke-5 karena dia mencari satu persatu nih dari mulai si indeks ke-0 sampai indeks ke-8 dia akan mencari satu persatu di mana data itu berada. Ini untuk yang sequence ya, logikanya sangat mudah sebenarnya. Kita lanjut aja ke algoritma kedua yang akan kita pakai. Ini adalah binary search. Ya, yang kita sudah bahas tadi, dia membagi dua dulu data, lalu mencari di section-section data tersebut. Tapi yang kita perlu tekankan adalah kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi kalau mau menggunakan binary search, kita menggunakan kalau data yang seperti tadi ya, misalkan beracak gitu ya, kita urutkan dulu, mungkin kita pakai praktek yang pertemuan 5 ya, kalau nggak salah yang untuk mengurutkan data. Kita bisa pakai logika itu dulu, baru kita menggunakan logikanya yang sekarang kita pakai binary search. Oke, kalau kita udah punya kumpulan data yang sudah diurutkan, maka kita cari titik tengah data arraynya dengan cara melihat ini indeks data awal dan indeks data akhir nih, ditambahkan lalu dibagi 2. Menghasilkan, ini sebenarnya kan 4,5 ya. 9 bagi 2 tuh, cuma kita bulatkan ke bawah aja. Jadi, lihat indeks data yang kita ingin cari adalah 0, ya awalnya, akhirnya adalah 9 gitu ya. Dijumlahkan, lalu kita menemukan angka 4. Nah, sekarang kita melihat data dengan indeks keempat di sini. Nah, ini adalah angka 16. Maka kita akan cek dulu apakah 16 itu sama dengan yang kita ingin cari adalah 23 ya. Ternyata bukan yang ingin kita cari. Tapi kita cek apakah 23 ini lebih besar atau lebih kecil dari 16. Karena 23 yang akan kita cari itu lebih besar dari 16, maka kita akan mencari di section yang kanannya. Kurang lebih step keduanya. Kita cari titik tengahnya lagi. Jadi kan binary search membagi 2 terus ya. Step 2-nya adalah membagi 2 lagi. Setelah tidak ditemukan di yang pertama ini, kita melanjut ke section
Yang lebih kecil, kita bagi dua lagi. Kita cari nilai tengahnya, yaitu adalah indeks pertama 5 dan sampai indeks terakhir 9. 5 tambah 9, 14 bagi 2, 7. Kita cek data dengan indeks ke-7 adalah 56. Apakah sama dengan yang ingin kita cari 23? Tidak ya. Tapi kita cek berarti 23 apa 56 ini apakah lebih besar atau lebih kecil? Berarti lebih kecil. Kalau lebih besar, jadinya kita harus mencari ke section kirinya nih. Jadi kita mencari ke section kirinya. Nah, untuk di section kiri kita bagi dua lagi. 5 tambah 6 ya. Berarti hanya dua ini doang, dua angka ini doang. 5 tambah 6, 11 bagi 2, 5 setengah. Tapi kita bulatkan ke yang paling kecil, 5. Maka kita menemukan angka 23 itu ada di indeks ke-5. Agak pusing ya sebenarnya. Cuman kita menjadinya hemat apa ya? Hemat pengulangan. Kita cuma prosesnya ada punya 1, 2, 3 atau 4 kali proses aja. Tidak perlu mengulang sampai 9 atau 5 kali proses. Gitu. Jadi binary search ini membagi dua section ya. Kalau kita lihat dari sini, kita dicek dulu ke indeks keempat gitu ya. Titik tengahnya di 4, sekarang titik tengahnya ada di 7, terus titik tengahnya ada di 5. Seperti itu. Kita mencari titik tengah tersebut. Titik tengahnya didapat dari indeks data awal ya, ditambah indeks data akhir bagi 2. Kalau ini section yang ini, indeks data awalnya 5, indeks data akhirnya 9 bagi 2. Gitu. Ditambahkan kemudian bagi 2. Seperti itu. Jadi dapat nilai tengah, akhirnya dapat angkanya 23 itu ada di indeks ke-5. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau kita praktekkan dalam bahasa Java? Nah, ini dalam bahasa Java tuh seperti ini. Kita coba buka aja di Mappin supaya lebih enak. Jadi kita punya list. Ini sama kayak yang sequencer ya, listnya. Yang ingin kita carinya sama 19, tapi pertama kita harus diurutkan dulu arraynya. Jadi kita pakai fungsi yang udah ada di Java aja, yaitu array.sort ya. Lalu ini data kita. Jadi sebelum kita cari, kita urutkan dulu si datanya nih. Setelah diurutkan, ini sih print seperti biasa, seperti yang tadi. Nah, ini kita cek dulu nih. Ada startnya adalah 0, n-nya adalah list. Panjang list dikurangi 1. Terus ini ada penanda aja kalau kita sudah menemukan datanya atau belum. Nah, ini logikanya adalah kita akan mengulang sampai si angka awal ini sampai dengan akhir atau sampai ditemukannya bernilai true. Ya. Pertama kita mencari nilai tengahnya dulu, yaitu adalah star ditambah n ya, sama kayak tadi, lalu dibagi 2. Lalu apakah yang angka yang kita cari itu sama dengan angka di nilai tengah itu gitu ya. Jika iya, maka langsung di print aja data ditemukan dan nilai fontnya adalah true. Jika tidak, maka kita melakukan proses pengulangan tadi ya, pengulangan tadi dengan si sekarang si startnya ya, apa si nilai awalnya itu adalah nilai tengah tadi gitu ya. Seperti itu, seperti yang dicontohkan di sini. Jadi nilai awalnya malahan bergeser ke sini ke 5 ya kalau di sini. Seperti itu. Jadi terus dilakukan pengulangan bagi dua lagi, bagi dua lagi, ini si nilai tengahnya dicari bagi dua sampai dia menemukan data yang ingin kita cari yaitu 19. Kita coba jalankan aja. Nah ini sih untuk menampilkan dulu angka-angkanya aja ya. Lalu data ditemukan di indeks ke-7. Oh ingat bukan ini karena ini yang belum disorting. Kalau yang sudah disorting seperti ini angkanya. Di data 19 itu ada di indeks ke-7. Kalau tadi kan 19 itu di indeks ke-5 ya. Tapi sekarang ada di indeks ke-7 karena sudah di sorting dulu. Gitu. Sudah di sorting. Seperti itu. Atau kita bisa print aja sih sebenarnya mid-nya itu ada di berapa ya. Supaya kita tahu berapa kali dia melakukan pengulangan.
Oke, dia 3 kali melakukan pengulangan. Dia mencari ke 4, ke 6, lalu ke 7 dapat gitu ya. Jadi dia melakukan 3 kali pengulangan. Sedangkan kalau yang ini kita coba print in, dia melakukan berapa kali pengulangan ya. Sudah sampai mendapatkan angka 19 ini. Di sequences kita coba lihat. Nah, dia melakukan pengulangan sebanyak 1, 2, 3, sampai 5 kali sebelum dia menemukan datanya. Jadi memang agak lambat ya, dia melakukan 5 kali proses kalau di sequence, sedangkan di binary dia mendapatkan hanya 3 kali pengulangan, 3 kali melakukan proses sampai menemukan datanya. Mungkin tetap tidak terasa ya detiknya gitu ya, tapi kalau dalam komputer, misalkan datanya sudah besar gitu ya, dalam komputer terasa banget. Tapi kalau mungkin datanya cuma 9 baris data seperti ini nggak begitu terasa. Tapi yang kita tahu bahwa sequencers dia melakukan 6 bahkan ya, 6 kali proses sampai menemukan data, sedangkan binary search dia hanya melakukan 3 kali proses data. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu yang bisa didapatkan atau kita pelajari di algoritma pencarian. Sequences yang kita step by step, satu persatu mencari gitu ya. Atau yang binary search yang kita bagi dua dulu, bagi dua lagi, sampai menemukan titik tengah, itu sih datanya. Oke, itu aja mungkin materi yang saya bisa berikan di pertemuan 8 ini ya. Dan juga pertemuan terakhir mengenai algoritma dari praktek pencarian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan juga nih apa yang ada di materi ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di mata kuliah lain ya, bukan lagi di pertemuan karena ini udah pertemuan terakhir. Semoga kita bisa bertemu di mata kuliah lainnya. Oke, dengan saya Raditya Pertama. Terima kasih.